Kemarin saya akan melanjutkan mengenai ketopong keselamatan. Kemarin sudah seri 3, sekarang akan saya lanjutkan seri 4. Ketopong keselamatan adalah salah satu perlengkapan senjata Allah yang paling penting, yang melindungi kepala, melindungi pikiran manusia. Karena apa? Segala aktivitas kita dalam bertindak, bekerja, kita kalau bekerja selalu diperintah oleh otak. Otak kita yang memerintah kita untuk bekerja, otak kita yang memerintah kita berjalan, otak kita yang memerintah kita berpikir. Wah, hari ini aku mau ngapain? Wah, hari ini harus begini, harus begini. Strategi dari otak. Jadi itulah kenapa ketopong keselamatan adalah sangat penting dibanding yang lain. Walaupun semua penting, tapi itu adalah main brain, otak yang akan menggerakkan seluruh persenjataan yang lain. Otak kita yang menggerakkan kita untuk pakai pedang, otak kita yang menggerakkan kita pakai kasut, otak kita yang menggunakan pakai tameng, semua dari otak. Yaitu ketopong keselamatan melindungi otak atau pikiran kita. Ya, kita lanjut. Kemarin kita sudah berbicara mengenai cara berperang. Saya tidak mau lama-lama di sini karena PowerPoint saya cukup banyak. Jadi kalau saya lama di sini nanti tidak habis lagi. Kemarin saya sudah berbicara mengenai prepare for battle. Prepare for battle. Jadi kita dipersiapkan Tuhan untuk berperang. Kita dipersiapkan Tuhan untuk berperang. Kalau Tuhan sudah memanggil anak-anaknya untuk berperang, berarti Tuhan memperlengkapi. Betul? Tuhan akan training, betul? Tidak mungkin kalau ini Rusia ya. Rusia bilang semua anak-anak muda harus masuk ke dalam medan pertempuran. Tiba-tiba mereka langsung suruh pegang senjata, suruh bertempur gitu. Ya, tidak. Kalau mereka disuruh bertempur, pasti mereka di training dulu. Ada yang tidak bisa megang senjata. Pegang senjata gimana sih? Mokangnya gimana? Bidiknya gimana? Kalau disuruh bertempur langsung kalah. Jadi kalau kita disuruh dipanggil untuk menjadi army of God, kita akan di training dulu sama Tuhan. Sama kalau itu Rusia lagi mencari itu tentara-tentara untuk berperang melawan perang dunia ketiga, pasti mereka akan di training dulu. Tidak tiba-tiba ayo kamu megang senjata langsung berangkat. Kamu ini ada bom, tidak tahu ngebom malah ke bom sendiri. Semua harus di training. Tuhan juga mentraining anak-anaknya untuk maju berperang. Jadi untuk battle ada training, ada arm. Arm itu diperlengkapi dengan senjata. Saat kau maju berperang kau diperlengkapi dengan senjata, dengan pedang, dengan pistol apa. Nah, kalau ini kita diperlengkapi dengan senjata perlengkapan Allah. Itu ketopong, ikat pinggang dan semuanya. Kita yang terakhir adalah kita percaya bahwa Tuhan sudah memenangkan battle lebih dulu. Jadi kita menang karena Tuhan sudah memenangkan battle lebih dulu. Kita berpegang pada kemenangan Tuhan. Yuk kita lanjut. Ini sudah. Yuk lanjut. Yang kemarin aja. Saya tidak mau lanjut. Kita lanjut yang kedua. Kalau ada yang belum melihat kemarin buka di YouTube GPI Heart of Christ yang seri ketiga. Kemarin saya masuk ke diperlengkapi. Jadi kita diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah, yaitu baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh, ketopong keselamatan, selalu berdoa, perisai iman, dan kasut kerelaan Injil. Jadi setelah ditrain, dilatih untuk berperang, kita diperlengkapi. Setelah diperlengkapi, yang ketiga yuk, kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada panglima perang kita siapa? Tuhan. Tadi panglima perangku Tuhan. Jadi kita berdoa, panglima perang apa yang harus aku lakukan? Kita tunduk kepada otoritas panglima perang kita, yaitu Yesus Kristus. Dia tahu strategi untuk berperang. Dia tahu bagaimana membawa kita ke dalam kemenangan. Ya,
tunduk pada panglima perang kita, yaitu Yesus Kristus. Kita harus percaya kepada panglima perang kita yang membawa kita ke menang. Pasti kita menang. Amin. Kita percaya kepada Tuhan. Ya, kita untuk percaya kepada Tuhan. Sekarang kita mau tanya, bagaimana untuk percaya kepada Tuhan? Kamu harus mengenal Tuhan lebih dulu. Sekarang ya, bagaimana saya percaya sama Richard? Maaf, ini saya pakai Richard lagi. Kalau saya tidak pernah mengenal Richard, bagaimana Richard bisa percaya sama saya kalau saya tidak kenal dia? Betul? Kita tidak pernah berteman, tidak pernah jalan bareng, tidak pernah ngobrol. Bagaimana saya bisa percaya sama dia? Bagaimana kamu bisa percaya sama Tuhan kalau kamu ngobrol sama Tuhan? Tidak. Kamu tahu karakter Tuhan? Tidak. Kamu sering bersama Tuhan? Tidak. You harus menjalin hubungan dengan Tuhan bahwa kamu bisa percaya sama Tuhan. Kamu harus mengenal Tuhan lebih dulu baru kamu bisa percaya sama Tuhan. Kita lihat ayatnya. Jadi untuk yang ketiga, yang kedua tadi diperlengkapi sudah ya, karena saya sudah menjelaskan satu-satu. Yang tidak jelas bisa buka YouTube GBI atau Flash. Itu ada, kita sediakan 7 perlengkapan sekolah. Kemudian kita harus mengenal Tuhan dulu, yaitu roh pengenalan akan Tuhan. Tuhan memberikan 7 karunia roh Allah. Salah satunya adalah roh pengenalan akan Tuhan. Kita lihat ayatnya. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Allah bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepati? Tidak. Jadi ini kita lihat bagaimana mengenal Tuhan adalah karakter Tuhan. Mazmur 135 ayat 6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Yesaya 46 ayat 10 yang memberitahukan dari mulanya apa yang kemudian. Lihat nih. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Lihat nih, memberitahukan dari hal yang kemudian, itu Omega, betul? Dari zaman purbakala yaitu Alfa. Jadi Tuhan bisa tahu dari yang dulu sampai yang akan terjadi. Tuhan Alfa dan Omega. Kenapa kita tidak bisa percaya? Karena apa yang terjadi dia akan datang Tuhan tahu. Apa yang sebelum terjadi Tuhan? Wow, lihat ya. Dari mulanya kita lihat. Lanjut. Kita lihat bahwa pengenalan akan Tuhan itu perlu. Karena untuk kita percaya sama Tuhan, kita harus kenal Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan selalu menepati janjinya dan Tuhan melaksanakan apa yang dia katakan. Janjinya pasti ya dan amin. Dan dia Alfa dan Omega. Segala keputusan Tuhan harus terlaksana dan pasti dilaksanakan supaya Tuhan dianggap tidak berbohong. Ya, kita sudah tahu Tuhan. Kemudian kita yang ke-B, belajar dari pengalaman bersama Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya sama Tuhan? Satu, kita harus mengenal Tuhan. Kedua, belajar pengalaman bersama Tuhan. Yuk kita lihat. Yesaya 25 ayat 1. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur pagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang telah ada sejak dulu. Di sini Yesaya mengatakan bahwa Tuhan sudah melaksanakan apa yang dia katakan. Jadi apa yang dia katakan, apa yang dia janjikan atas anak-anaknya, atas dunia, atas alam semesta pasti akan dilaksanakan. Ya, kita lihat rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dulu. Kita lihat belajar dari pengalaman. Kita lihat bagaimana Daud punya pengalaman dengan Tuhan.
Kita lihat ayatnya 1 Samuel 17 ayat 37. Kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi Daud punya pengalaman enggak bersama Tuhan? Pada saat Daud menggembalakan kambing dan domba yang hanya 2-3 ekor, dia berkata, aku menyelamatkan 2-3 ekor kambing dari cakar singa, dari cakar beruang karena nama Tuhan. Dan Tuhan yang sama yang akan melepaskan aku dari orang Filistin. Jadi Tuhan punya Daud punya pengalaman bersama Tuhan. Dan pengalaman itu membawa dia ke pertarungan yang selanjutnya. Jelas? Pertarungannya dengan singa dan beruang bersama Tuhan membawa Daud ke pertarungan yang lebih besar lagi bersama Tuhan. Jadi pengalaman bersama Tuhan membuat kita lebih mempercayai Tuhan. Saat kita bersama Tuhan kita menang, kita akan diberi kemenangan yang lebih lagi, yang selanjutnya. Di pertarungan yang selanjutnya. Jelas? Yuk lanjut. 3, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jadi ada 3 cara untuk kita percaya sama Tuhan. Mengenal Tuhan dulu, yaitu pengalaman kita bersama Tuhan dibawa ke pertarungan ke selanjutnya. Yang ketiga, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6-9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi kalau kita memikirkan yang benar, yang adil, yang enak didengar, apakah ada khawatir? Tidak. Karena kita memikirkan yang baik-baik yang dari Tuhan. Kita memikirkan janji-janji Tuhan. Yang Tuhan katakan, kekhawatiran, ketakutan itu bukan janji Tuhan. Itu adalah tipu muslihat dari iblis untuk menggoncangkan trusting kamu, iman kamu kepada Tuhan. Tapi kalau kita mendengar apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang manis, apa yang mulia, pikirkanlah semua itu. Kamu tidak akan memikirkan ketakutan. Kita lihat ayatnya, Yesaya 41:10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji Tuhan akan membawa kemenangan. Kalau kita trust God, kita trusting janjinya. Karena Tuhan tidak pernah berdus. Ya, kita lihat bahwa serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Jangan khawatir, tetaplah berdoa. Bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Di sepanjang battle Tuhan akan, mata Tuhan selalu ada pada anak-anaknya. Tidak mungkin anaknya dibiarkan perang sendiri. Amin. Keluaran 4. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdiri tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita lihat saat kita ada di dalam peperangan, saat kita berdoa,
Saat kita memikir melawan, saat itu Tuhan sudah mengirimkan battle-nya, Tuhan yang berperang, tetapi kamu diam saja. Jadi kalau kita punya hidup tanpa Yesus, dulu kita dikejar-kejar iblis, kita takut, tapi ingat kita sudah diperlengkapi dengan perlengkapan senjata lah. Yang masih takut sama iblis, ayo pakai senjatamu, pakai ketopong keselamatan, pakai perisai iman, pakai pedang roh. Yang masih takut sama iblis, berarti perlengkapan senjata Allahnya lagi diletakkan. Diletakkan itu apa? Diletakkan, tidak lagi dipakai. Tetapi kamu adalah orang-orang pemenang yang diperlengkapi oleh Tuhan untuk tujuan baik. Jadi kamu, Tuhan bilang, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bukan tunduklah pada Allah, diam saja gitu. No, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuh, iblisnya dipiting. Yang tadinya takut lari dikejar, iblisnya dipiting dan diinjak di bawah kaki kita. Karena Tuhan sudah memberi kuasa, engkau akan kuberi kuasa untuk menginjak ular dan kala jengking. Dan tidak ada satupun yang bisa membahayakan kamu. Janji Tuhan, tidak ada satupun yang bisa membahayakan kamu. Itu janji Tuhan. Karena pada saat anaknya dalam bahaya, pertolongan Tuhan tuh ya, yang masih ada takut sama setan, belajar hari ini. Setan sudah di bawah kaki kamu, iblis sudah di bawah kaki kamu. Gunakan perlengkapan senjata. Yuk kita lanjut. Mazmur 140. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatan, engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Jadi yang menudungi kepalanya siapa? Tuhan. Pada hari pertarungan senjata, Tuhan yang menudungi kepala kita. Mazmur 5 ayat 8. Tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku ratakan jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur menganga, lidah mereka merayu-rayu. Ini dihadapkan kepada orang-orang fasik yang mulutnya penuh dengan tipu daya, yang mulutnya penuh dengan kebusukan, yang mulutnya penuh dengan tipu muslihat. Maka Tuhan akan menuntun kita berada di tengah-tengah orang fasik. Ya. Mazmur, tapi aku percaya kepadamu. Aku berkata, engkaulah Allahku, masa hidupku ada di dalam tanganmu. Lepaskan aku dari tangan musuh-musuhku dan orang yang mengejar aku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu, selamatkan aku dari kasih setiamu. Jadi Tuhan akan menyelamatkan kita. Kita lihat bahwa karena dengan engkau aku berani menghadapi, karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan di tingginya kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Mazmur 46 dari Bani Korah dengan lagu Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesasakan. Jadi kalau pada saat kita menghadapi segala pencobaan dan kita merasa berat, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi jangan takut berperang, jangan takut gak kuat. Tuhan tahu level imanmu, Tuhan tahu kekuatanmu. Pada saat kamu gak kuat, Dia akan memberikan pertolongan. Pada saat Tuhan merasa kuat, kamu akan terus suruh melawan. Ya? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi pada saat kamu tidak bisa melawan iblis atau pasukan itu di atas level kamu, Tuhan yang akan berperang. Kita lihat pada di Daud, pada saat Daud seorang anak kecil, pada saat Daud anak kecil melawan Goliat, Tuhan tahu kekuatan Daud dibanding Goliat. Tuhan yang berperang untuk Daud. Ngerti? Jadi pada saat Tuhan tahu, waduh, ini yang musuhnya berat nih.
Jadi saat musuhnya berat, bukan kamu yang berperang, tetapi Tuhan yang akan berperang. Tapi kamu akan tetap menang karena Tuhan yang berperang. Ya, kita lihat lanjut. Sekarang kita mau tahu cara mengaktifkan ketopong keselamatan. Yes, kita sudah diselamatkan, yes. Pada saat kita dibaptis dan kita sudah dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saat itu kita sudah memiliki Holy Spirit. Tetapi Holy Spirit harus diaktifkan. Holy Spirit tidak boleh dibuat nganggur, tidak berfungsi. Holy Spirit di dalam hati anak-anak yang beriman, yang sudah diselamatkan, sudah dibaptis, harus dibuat terus bekerja. Sekarang bagaimana cara mengaktifkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan? Karena pada saat kita dibaptis, kita sudah menerima urapan dari Holy Spirit, itu sudah. Pada saat kamu menerima urapan dari Holy Spirit, kamu menjadi new creation. New creation itu adalah kamu menjadi ciptaan baru. Pada ciptaan yang lama, dosa-dosamu yang lama, pikiranmu yang lama, hidupmu yang lama sudah dikubur bersama Kristus. Kristus mati, dikubur. Dosamu yang lama juga sudah dikubur bersama Kristus. Pada saat Kristus bangkit, kamu akan dibangkitkan menjadi the new creation. Ciptaan yang baru. Hidupmu bukan kamu lagi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pada saat kamu menjadi ciptaan baru, kau akan dibangkitkan. Engkau yang mati atas dosa, kau dibangkitkan menjadi dengan kebangkitan Kristus. Engkau menjadi ciptaan yang baru dengan pikiran yang baru. Kita menjadi identitas baru di dalam Kristus. Mari kita lihat, jadi cara mengaktifkan ketopong keselamatan itu adalah kita tahu bahwa kita percaya pada Tuhan, bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan sudah menebus dosa kita, sehingga dosa masa lalu kita, saat kita dibaptis, dosa masa lalu kita diiris sama Tuhan. Aku tidak akan mengingat dosa-dosamu, aku membuang pelanggaranmu, dosamu yang merah seperti kumis aku buang. Tetapi saat kamu menerima aku dan kamu dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saat itu kamu menjadi new creation. Kamu menjadi ciptaan yang baru. Kamu kuberi hati yang baru. Saat kamu menjadi dibaptis, kamu mendapatkan hati yang baru oleh Tuhan. Mendapatkan nurani yang baru yang akan terus disempurnakan oleh Roh Kudus. Jadi bukan rohmu lagi yang hidup di dalammu, tetapi Holy Spirit yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Baca ayatnya. Jadi cara mengaktifkan ketopong keselamatan adalah memperbarui pikiran kita. Kita lihat, jadi ciptaan baru atau pertumbuhan rohani sebagai identitas baru di dalam Kristus. Jadi hidup kita bukan milik lagi. Sekarang kita akan jijik terhadap dosa. Pada saat kita dibaptis, kita melihat dosa sudah tidak tertarik lagi. Karena pikiran kita dibarui, hati kita dibarui. Diberikan hati yang baru oleh Yesus. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu adalah mengizinkan Roh Kudus untuk mengubah hati, untuk menjadi seperti Kristus. Perubahan roh akan terus berlanjut ketika kita terus mencari Tuhan. Karena Roh Kudus diam di dalam kamu akan terus mencari Tuhan. Ya, dan perubahan itu terjadi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kamu. Bukan oleh karena tindakan kamu, tetapi Roh Kudus yang hidup di dalam kamu. 1 Korintus 2:16. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Filipi 1 ayat 6 ini kita baca.
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik. Yesus memulai pekerjaan baik enggak? Yes, pada saat di bumi Dia memulai pekerjaan yang baik. Ngajarin murid-muridnya, ngajarin seluruh orang manusia bahwa beginilah kamu harus hidup supaya kamu please your God, please menyenangkan hati Tuhanmu. Beginilah kamu harus hidup. Yes. Dan Ia akan meneruskannya sampai pada akhirnya hari Kristus Yesus. Hari Kristus Yesus itu apa? Hari kedatangannya yang kedua kali. Ingat. Jadi Tuhan Yesus akan meneruskan pekerjaannya lewat Holy Spirit yang ada di dalam kamu sampai kedatangan Yesus yang kedua. Wow. Yesus tidak selesai. Setelah dia menjadi flesh daging untuk ngajari umat manusia, tetapi rohnya ditaruh di dalam hati kamu untuk meneruskan pekerjaannya sampai kedatangannya lagi yang kedua. Ya, lihat. Jadi rohnya Yesus ditaruh di dalam hati anak-anaknya. Jadi kita akan pada saat kita dibaptis. Saat ini Roh Kudus dicurahkan. Kamu dibaptis. Dosa kamu yang lama dibaptis bersama Yesus. Disalibkan. Dosamu dikubur bersama Yesus. Kamu bangkit baru dengan tubuh masih lama, tetapi spiritnya baru. Dengan spirit yang baru, hati yang baru, Roh Kudus memenuhi kamu. Saat itu fill your mind with the God words, dan kamu tidak akan ada tempat sisa untuk setan lagi. Ya, kita akan memasuki memperbarui pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita akan renew our mind dengan firman. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Saat itu Roh Kudus yang akan mengingatkan kita semua oleh firman Tuhan. Dulu saya juga Tuhan memanggil saya sebelum bertobat. Saya sudah bertobat, tetapi istilahnya belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pada saat itu Tuhan memanggil saya. Ida, kamu mau mengadakan pertukaran dengan aku? Pertukaran apa Tuhan? Mau enggak aku panggil? Mau. Terus saat itu Tuhan ngasih ayat di dalam hati saya. Saya tidak tahu, padahal saya juga jarang baca Alkitab. Tiba-tiba Tuhan ngasih ayat di dalam hati saya. Sudah suruh baca ini. Saya baca. Dari situ saya baru tahu bahwa Roh Kudus yang terus memberikan ayat di dalam hati kamu. Walaupun kamu tidak baca, sekarang saya lihat susah bagi pengetahuan manusia untuk hafal Alkitab. Alkitab satu itu tebal. Mungkin tidak kamu hafal. Dari ayat Old Testament itu apa? Dari perjanjian lama sampai baru. Bisakah kamu menghafal? Sulit. Cara manusia kamu sulit. Tetapi Roh Kudus yang akan memberikan hikmat, pengertian dan menegur kamu, memberitahukan di kamu. Baca ayat di sini, baca di ayat ini. Itu Roh Kudus yang di dalam kamu. Jadi Roh Kudus akan mengajari. Is the process of ongoing process. Proses yang masih terjadi sekarang. Sampai kedatangan Tuhan. Roh Kudus di dalam hati kamu. Itu yang akan bekerja. Untuk mengkonfirmasi firman-Nya. Untuk mengajarkan firman demi firman. Yang harus kamu patuhi dalam hidup. Bukan oleh ketindakan manusia. Tetapi Roh Kudus sendiri. Kalau kita lihat. Nah, ya. Yang memulai. Jadi setelah kita dibaptis, kita transform, kita isi pikiran-pikiran dengan Holy Spirit, dan Roh Kudus yang akan bekerja lewat kamu. Roh Kudus akan menegur kamu, memberi arahan, mengingatkan kamu akan firman-firman yang sudah pernah dikatakan Yesus di dalam hati dan pikiran kamu. Ya, kita punya the mind of Christ, kita punya pikiran Kristus. Bukan lagi pikiran yang dunia ini, bukan lagi ikut pada pikiran dunia. Tetapi pikirannya sepenuhnya pada firman. Yuk lanjut. Hei saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih dulu sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendak. Karena Allah yang mengerjakan. Bukan, jadi kebenaran pikiran Kristus itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Cuman satu hal, kamu harus ikuti dan taat kepada pikiran Roh Kudus. Kadang-kadang ada dua pikiran, satu mau yang A, mau yang B. Kamu harus taat kepada pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita lihat bahwa Tuhan sudah mengerjakan keselamatan itu. Tuhan sudah mengerjakannya pada saat Passion of the Christ. Kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan di dunia. Dia disiksa, disabar, mau disiksa, disalib. Karena untuk mengajar kamu pun dia sabar. Bahkan ini adalah the greatest love. Karena cinta yang terbesar itu memberikan nyawanya bagi orang yang dikasihinya. Maka kalau kita mengasihi orang, kita bisa ngalah sama orang itu, betul? Kita bisa ngalah, tidak ego kita tidak bisa berhasil ditaklukkan kalau kita bisa mau mengasihi orang. Kalau kita mencintai orang itu, tadinya kita yang mau marah, kita akan membuat orang yang kita kasih senang atau bahagia. Itu adalah mengasihi tanpa pamrih. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa Tuhan sudah mengerjakan keselamatan lewat salib, dan kita juga harus mengerjakan salib itu. Kita harus menyangkal diri kita dan pikul salib sampai Tuhan datang. Menyangkal diri itu apa? Tidak memenuhi kebutuhan, keinginan daging kita, tetapi kita harus melakukan apa yang seperti Kristus lakukan. Pada saat dia di dunia, pada saat apapun firman-Nya harus kita lakukan, yaitu kita harus menyangkal diri dan memikul salib seperti Kristus. Yuk lanjut. Dia membuat sesuatu baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Dan tadi Petrus, berpujilah Allah dan Bapa kita yang karena rahmat-Nya telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus. Tadi saya bilang pada saat Yesus bangkit kita juga lahir baru. New creation. Yang hidup penuh dengan pengharapan untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, tersimpan di surga. Jadi kita menjadi new creation, menjadi anak-anak Allah, menjadi seperti Adam dan Hawa. Kita dikembalikan seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, yang menerima bagian yang tidak layu, yang tersimpan di surga. Kita akan diberikan Eden yang baru, tanah Kanaan yang baru, seperti Tuhan memberikan Adam dan Hawa Taman Eden, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah disedia untuk zaman akhir. Ingat, keselamatan sudah diberikan, tetapi kita tidak boleh diam. Tuhan bilang kerjakan keselamatanmu. Kita lihat di sini ayatnya, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman. Jadi zaman akhir jangan sampai kita kehilangan keselamatan karena kita tidak taat, tidak tunduk pada perintah Kristus atau hukum-hukumnya Kristus. Kita lahir baru, pikiran kita harus ditaklukkan untuk Kristus. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Kenapa pencobaan? Karena kita hidup di zaman Lot. Kita hidup di zaman Lot, Sodom dan Gomora. Why? Lot adalah seorang yang mencintai Tuhan, tetapi dia hidup di dunia yang tidak mencintai Tuhan, dunia yang jahat. Lihat kanan kiri jahat, kiri jahat. Apakah Lot menderita? Yes, dia sangat menderita. Kita menderita? Yes, kita menderita. So, orang yang mencintai Kristus tidak bisa bersatu dengan dunia ini.
Lihat kanan kiri jahat kita menderita. Yes, tapi ingat kita tidak boleh jatuh dalam pencobaan. Makanya kita berduka cita berbagai pencobaan untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu boleh puji-pujian kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan. Kalau kita lihat di Sodom Gomora, kita lihat bahwa keluarga Lot itu semua hanya Lot satu-satunya yang hidup kudus di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa anak-anak Lot, mereka sudah tercemar belum? Sudah. Dia raise itu ditumbuh di dalam dunia yang jahat, Makanya waktu Lot dan anak-anaknya pergi ke gua, sampai anak-anaknya meniduri bapaknya sendiri. Karena dia tidak trust Tuhan. Bagaimana kita lihat bahwa keluarga Lot dan istrinya sudah tercemar oleh dunia. Istrinya sudah tercemar oleh keindahan dunia. Dia masih sayang meninggalkan position itu harta miliknya sayang. Pada saat disuruh keluar dari situ, istrinya sebetulnya aku tidak ingin keluar. Kalau aku tidak nurut sama suaminya, aku tidak ingin keluar. Karena apa? Pada saat dia dihancurkan, rumahku, mobilku, apartemenku, aku ninggal ke apa? Itu cucianku ya, cucian. Ya benar ya, ingat loh. Ya kalau dilihat ya, istri Lot itu tumbuh di surrounding yang jahat. Dan Lot menderita. Tetapi istri Lot tidak. Anak-anak Lot saya kira juga tidak. Karena setelah dia keluar dari situ, anak-anak Lot meniduri bapaknya. Kalau orang yang masuk akal, mainnya dalam Kristus, dia tidak akan meniduri bapaknya. Betul? Berarti keluarga itu di-raise, dibesarkan di seluruh dunia yang kontrari saling berlawanan dengan iman Lot. Hanya Lot satu-satunya yang tulus. Ingat, begitu banyaknya tercemar dalam keluarga, jangan tercemar. Kita harus punya pikiran Kristus. Kita hanya punya karakter Kristus. Sehingga kita tidak cemar. Kita tetap hidup di dalam firman-Nya. Yuk kita lanjut. Ya. Kita telah diberi tujuan baru. Oh, saya mau ngomong ini yang tadi. Ini kita lihat. Pada saat kita dibaptis, kita tuh seperti telur pompong. Mana ya? Dari mana ya? Ini ya. Ini. Kita dari ini ya. Ini kita ingat ya. Pada saat kita lahir baru, Holy Spirit dikasih ke kamu. Dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Push. Kamu keluar dari air, you menjadi new creation. Kamu adalah seperti ini. Pada saat new creation, setelah kamu dikasih Holy Spirit akan memproses kamu. Kamu diproses oleh Holy Spirit. Kasih ini, menjadi sini, menjadi sini, menjadi sini. Disempurnakan oleh Holy Spirit. Karena karakter kamu terbentuk oleh karakter orang tua, background, background orang tua, kakek, nenek, turunan, tradisi, adat istiadat yang memproses kamu, betul? Karakter kamu terbentuk oleh adat istiadat, tradisi, keluarga, environment lingkungan, di mana kamu bergaul. Tidak, itu kamu dibaptis umur berapa? 21, 17, baptis berapa? 12. Banyak yang dibaptis umur 30. Berarti karakternya udah terbentuk 30 tahun. Berat gitu. 30 tahun tiba-tiba jadi new creation. Wow. Karakter Tuhan juga, ingat Tuhan memproses karaktermu juga long proses. Tidak sekejap mata, cling, bing, jadi new creation. No, Tuhan pun memproses. Lihat, kita lihat.
pada saat kamu new creation, dibaptis oleh Roh Kudus, kamu menjadi ciptaan baru. Kemudian Tuhan akan memproses kamu lewat Holy Spirit. Karena itu Holy Spirit punya 7 fungsi. Roh hikmat, roh marifat, roh hikmat, roh pengetahuan, roh nasihat, roh takut akan Tuhan, roh belas kasih, roh pengenalan akan Tuhan. 7 fungsi Holy Spirit diberikan kepada kamu. Itu fungsi akan bekerja. Pada saat kamu butuh nasihat, dia akan ngasih tahu harusnya begini-begini. Pada saat kamu butuh sesuatu, perlu pengetahuan, Roh Kudus akan bekerja. Pada saat kamu butuh pengenal Tuhan, Roh Kudus akan memberikan ayat-ayat supaya you trusting God. Itu roh 7, 7 spirit inside you akan memberi kamu pedoman untuk hidup, pedoman untuk bertindak, untuk berkata-kata. Semua kamu akan diproses dari itu, ini, satu-satu sampai kamu ini adalah sempurna. Setelah kamu menjadi butterfly, your spirit is full. Kamu menjadi fullness of spirit. Kamu menjadi pribadi yang tidak bercacat celah. Wow. Jadi pada saat kamu lahir baru, engkau akan diproses menjadi new creation. Saat itu Holy Spirit akan bekerja. Tunduklah pada Holy Spirit. Jangan dengarkan nasihat di luar Holy Spirit. Karena nasihat di luar Holy Spirit dari dunia. Tetapi Holy Spirit yang ada di dalam kamu, takluk pada nasihat itu. Orang tua kadang-kadang salah, jangan dengarkan orang tua. Kalau mereka belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sekalipun dia orang tuamu, maaf ya. Tunduk hanya pada Holy Spirit. Karena Holy Spirit itu akan membawa kamu kepada fullness, kesempurnaan daripada roh kamu. Sehingga kamu tidak bercacat celah dan sempurna. Pada saat kamu sempurna, tidak ada satupun yang bisa menyesatkan kamu. Kamu akan tetap berdiri teguh. Saat penyelamatan datang, kamu tetap berdiri teguh. Orang mau menjatuhin kamu tidak bisa. Karena kamu menjadi fullness, sempurna. Seperti butterfly sudah sempurna. Tetapi Holy Spirit itu memproses. Memproses karaktermu menjadi karakter baru. Di dalam Kristus. Karakter yang lama dihilangin sama Tuhan. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak boleh. Semua yang baik Tuhan akan keep, yang jelek akan dihapuskan, diganti sama Tuhan. Yuk lanjut. Kita telah diberi, kemudian setelah itu kita diberi tujuan baru. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Yang supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Ini adalah tindakan. Jadi kalau kamu dikasih Holy Spirit, Tuhan bilang go, not stay, tidak diam. Go sepada dari sini, tidak. Tetanggamu, orang tuamu, keluargamu, saudaramu, adikmu, kokohmu, sepupumu, mertuamu. Ngerti? Go! Saat itu Holy Spirit bekerja, works in you. Cara mengaktifkan bagaimana Holy Spirit works. Go! Lihat nih, be light. Jadilah terang. Be the light in the world yang full of darkness. Let the light so shine before men, and they may see your good works, pekerjaan baikmu, dan glorify your Father in heaven. Dia melihat pekerjaan baik yang kau lakukan. Wah, kamu benar-benar orang Kristen. Wah, kamu benar-benar anak Allah. Wah, kamu benar-benar cinta Tuhan. Wah, kamu benar-benar gini aja. Wah, kamu benar-benar orang Kristen. Jangan sampai
Orang Kristen begitu. Orang Kristen, wah, aku sekarang benci sama orang Kristen. Kenapa? Lihat itu loh orang Kristen begini. Itu kamu jadi terang nggak? Enggak. Lihat nih. Let your light shine before men, bahwa they see your good works, pekerjaan baikmu, and glorify Father. Dan kamu agama apa sih? Saya Kristen. Wow, hebat ya. Tuhanmu siapa? Kamu nyembah siapa? Yesus. Wah, Yesusmu hebat ya. Kenapa? Dan saya lihat pekerjaan baik di dalam hidupmu. Itu namanya Kristen. Itu namanya Kristen. Kristus, Kristen. Jangan orang lihat Kristen malah aku benci orang Kristen. Aku tidak mau datang kerja lagi. Aduh. Enggak. Ya. If you want to give a light to other, you have to glow yourself. Jika kamu mau kasih terang pada orang, biarkan dirimu juga terjadi terang. Supaya orang mendekat kamu dan mendapatkan terang. Yes, ya. Go, pada saat kamu mendapatkan Roh Kudus. No, jangan diam. Roh Kudus tidak bekerja. Roh Kudus dibuat mandul. Tetapi saat kamu Roh Kudus sudah dicurahkan padamu, go, pergi, beritakan perbuatan baik, perbuatan besar yang telah manggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Beritakan, ceritakan ke Yesus, baptislah, ajar mereka melakukan yang telah kuperintahkan kepadamu, aku menyertai engkau. Saat engkau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, menjadi terang bagi banyak orang, memberitakan pekerjaan Yesus, mengajarkan perintah Yesus, Roh Kudus akan terus function di dalam hati kamu sampai you fullness of spirit. Sampai kamu sempurna. Karena kamu bergerak. Karena kamu action. Kamu tidak diam saja. Ya, yuk kita lanjut. Di dalam Dia, yaitu kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil, keselamatanmu. Di dalam kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya penebusan. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kamu itu jaminan sampai engkau mendapatkan keselamatan sepenuhnya. Ngerti? Ingat, kita dikasih keselamatan karena iman. Keselamatan yang kedua bukan iman lagi, perbuatan. Kita dihakimi oleh perbuatan, bukan iman. Keselamatan yang pertama, kamu mendapatkan keselamatan karena iman Yesus Kristus. Keselamatan yang kedua, kamu mendapatkan, kamu harus dari perbuatan kamu. Tidak iman lagi, perbuatan yang selaras dengan iman. Ya. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya penebusan yang menyediakan kita milik Allah untuk memuji. Jadi saat yang nanti yang kedua kali Tuhan datang untuk penebusan yang kedua, datang untuk jemput anak-anaknya. Holy Spirit itu yang akan menjadi apa? Yang terus akan mengaktifkan kamu melakukan action kebenaran itu, perbuatan yang selaras dengan imanmu yang sudah diselamatkan. Memang kami masih hidup di dalam dunia, tetapi kami berjuang secara duniawi. Senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Jadi pikiran duniawi, ide-ide orang dunia, pendapat orang dunia, kamu harus taklukkan ke dalam firman. Sekalipun itu orang tua, sekalipun pakar terkenal, motivator dunia, sekalipun itu orang hebat, tetapi tidak akan lebih hebat daripada Kristus. Karena Kristus sendiri yang menciptakan manusia. Tidak ada yang lebih hebat daripada Kristus.
Jadi kamu harus menaklukkan semuanya di dalam pikiran Kristus. Pikiran Kristus apa itu? Firman Tuhan. Karena pikiran Kristus semua dicatat di dalam Alkitab. Yuk kita lihat. Jadi Roh Kudus, Holy Spirit itu punya 7 fungsi, 7 karunia, dan dia akan terus bekerja di dalam kamu sampai kamu fullness, kamu sempurna. Kalau kamu tidak punya konsel, kamu tidak punya ini, nanti Tuhan akan menyempurnakan satu persatu. Yesus mempunyai the 7 Spirit of God, punya kesempurnaan Roh Kudus, dan anak-anaknya akan diberikan kesempurnaan Roh Kudus yang sama, supaya kita menjadi anak Allah, supaya kita punya kuasa seperti Dia, bertindak seperti Yesus, melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang Yesus lakukan. Ya, jadi Roh Kudus adalah pembaharu. Yuk kita lanjut. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ulat dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi palsu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dunia. Saya sudah ngomong, roh motivator, roh orang tua kita, roh mau presiden, mau apa, tidak ada roh yang lebih besar daripada Holy Spirit itu sendiri. Jadi kita harus tunduk hanya kepada Holy Spirit, bukan kata orang tua, kata ini no, tetapi kata firman itu. Ya, yuk lanjut. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagaimana yang hidup, yaitu kudus, adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaknya kamu berpikir begitu rupa hingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Setiap orang punya ukuran iman enggak? Yes. Ada yang orang, kenapa ukuran iman? Seperti proses dari kepompong menjadi ulat, menjadi kupu-kupu. Ada yang sudah jadi kupu-kupu dulu, ada yang masih ulat, betul? Betul. Setiap orang diproses. Oh, mungkin kamu ini baptisnya kapan? Baptis ini, barusan baptis, berarti dia masih ulat. Kalau mungkin yang 40 tahun baptis, udah jadi kupu-kupu dulu. Jadi ukuran iman orang itu sendiri-sendiri. Jadi jangan kita mikirkan ukuran iman di luar ukuran level iman kita masing-masing. Satu lagi juga dalam kebutuhan hidup. Mungkin kita imannya masih naik motor. Wah, lihat orang beli Mercedes-Benz pengen. Itu enggak bisa lihat kemampuan sendiri. Kenapa? Mercy aja, kalau Mercedes-Benz bensinnya mahal enggak? Mahal, sekali ngisi 1 juta. Padahal kamu dapat 1 juta aja harus kerja berapa hari. Nah, itu namanya kamu memikirkan level iman yang di luar kemampuan. Jadi kamu, Bu, masa saya enggak boleh? Boleh, tapi kamu belum ke sana. Ongoing itu masih dalam proses ke sana. Ngerti nggak? Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa, tapi tidak memaksakan harus hari ini. Nah, itu adalah level iman. Jadi setiap orang itu mempunyai ukuran iman. Ya, demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah. Sebab itu hendaknya dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya jangan kamu menuruti keinginan. Kalau kamu menuruti keinginan daging, kamu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang kamu hidup. Serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran, untuk bersaksi, untuk jadi terang, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki. Jadi tubuhmu digunakan untuk bersaksi. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa,
Karena kamu tidak berada di bawah kutuk hukum Taurat, di bawah kasih karunia. Jadi kita akan tutup pintu kepada las, hawa nafsu, kebencian, iri, tamaan, pikiran jahat tidak akan mempunyai tutup pintu kepada semuanya itu. Yuk. Nah, yang kedua, menolak keraguan karena keadaan sekeliling kita. Kita tahu bahwa keadaan sekeliling kita kadang enggak kontrari dengan iman. Kita lihat nih, ya. Kata Yesus datanglah, maka Petrus turun ke paruh berjalan mendapatkan Yesus. Ketika dirasanya tiupan angin, Petrus takut enggak? Dia lihat Yesus, Yesus, aku mau ke sana, aku percaya Yesus. Begitu maju, kok anginnya kenceng. Langsung begitu takut dia dulu. Jadi pada saat kamu bilang percaya, keadaanmu sekeliling akan dibuat tidak kontras dengan keadaan. Saat itu kamu akan mulai bergoyah. Kalau kamu goyah, kamu tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kamu goyah, tandanya kamu tidak percaya. Jadi percaya itu sekalipun kamu tidak melihat keadaan sekelilingmu tidak menunjang iman kamu tetap percaya. Ya, lihat nih, segera Yesus mengeluarkan tangan, memegang dia, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kita hidup oleh iman, bukan oleh apa yang kita lihat. Yang kita lihat bisa menipu kita. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Thomas, seandainya Thomas kau percaya. Kita bahwa but that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident that they just live by faith. Tidak satu orang pun dibenarkan oleh hukum Taurat, tapi mereka dibenarkan oleh karena iman. Ya, yuk lanjut. Nah, yang ketiga, mengutamakan kekekalan. Jadi kita harus memandang yang kekal. Di dunia ini nih kita mampir ngombe cuman sebentar. Semua akan ditinggalkan, semua mau dihancurkan. Tuhan sudah memberikan tempat yang baru, Taman Eden yang baru, yaitu langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Itu yang akan ditinggali anak-anaknya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan apabila ia sudah tahu uji. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah oleh barang siapa yang mengasihi dia. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, telah menjadi ikrar yang di depan banyak saksi. Janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi hanya satu orang yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya, yaitu kekekalan, yaitu kota kemuliaan yang tidak akan lagi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan tinju yang sembarangan memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku ditolak, ya. Tiap orang harus turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi tiap orang mengambil bagian pertandingan, menguasai diri dan mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang mana. Tapi kita mau memperoleh mahkota yang abadi. Kekekalan ini, rumah kita di sini ini, bukan yang ini. Ini mau hancurkan, tetapi ini yang tidak bisa tergoncangkan. Yuk. 4, kemenangan sudah diperoleh. Aku memberitakan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama tidak seorang pun merebut mereka dari tangan. Tuhan sudah menang. Karena kita percaya kepada Tuhan yang menang, Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Tetapi dalam semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun
hidup baik malaikat maupun pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi kemenangan sudah diberikan karena kasih Tuhan itu sudah memberikan kita kemenangan demi kemenangan di dalam dunia, supaya kita menjadi alat milik Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Plus air dan darah, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan kebenaran salah satu. Jadi pekerjaan Tuhan akan disempurnakan lewat Roh Kudus yang ada di dalam kami. Nah, yang kelima, harapan kita ada di dalam Kristus. Yang lanjutnya yang kemarin coba tadi tolong nih. Kita lihat bahwa upah dosa adalah maut, tetapi gift of God adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Kita lebih dari pemenang, dan 3 ini bekerja di dalam hidup kita. Yesus sebagai flesh yang mengajarkan, firman yang menjadi manusia. Ini adalah firman yang menjadi manusia lewat Yesus Kristus, dan firman yang menjadi roh, yaitu adalah Holy Spirit yang ada di dalam hati kalian semua. Ya, kita lanjut. Harapan kita ada di dalam Kristus, yaitu tetap berdiri tegak di dalam Kristus Yesus. Kita lihat ayatnya, siapa gerangan ada padaku di surga, selain engkau tidak ada yang kuingini. Sekarang kita mau lihat, kalau yang diingini kita hanya Yesus Kristus, apakah iblis punya batu pijakan untuk melawan kita? Tidak ada. Saat yang di dunia ini yang kita ingini adalah melakukan kehendak Kristus, bukan yang lain. Iblis tidak punya pijakan untuk melawan kita. Iblis tidak punya pijakan untuk menggagalkan keselamatan kita. Yuk kita lihat nih, pada saat Yesus di padang gurun, diiming-imingi apa? Dunia, ini loh dunia indah nih loh. Ada dunia. Yesus, kamu mau enggak kekuasaan? Kamu mau enggak? Kamu di dunia ini kan sudah diberikan padaku. Sejak Adam jatuh, akulah the God of the world. Sejak Adam jatuh, aku adalah penguasa dunia. Mau enggak kuasa dunia ini tak berikan padamu? Asal engkau menyembah aku. Mau enggak ini kenikmatan dunia seluruhnya tak berikan kamu? Uang, jabatan, kekayaan, mau enggak? Tuhan enggak mau. Karena Tuhan datang bukan untuk nikmat-nikmatan. Tuhan datang punya dunianya sendiri. Tuhan create His own world, yaitu langit baru, bumi baru, bukan di sini. Ya, kita lihat siapa gerangan ada padaku di surga selain kau. Kalau selain kau tidak ada diingini di bumi. Karena bumi ini bukan rumah kita hanya numpang, maka kita harus pulang ke rumah yang Tuhan sediakan. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpamanya raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka tidak berlari menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita berdiri tegak di dalam Tuhan. Karena pada saat kita mengenakan perlengkapan senjata Allah, kita tunduk hanya pada panglima perang kita. Pada perkataan panglima perang kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau ada suara lain kita tidak peduli, karena kita hanya tunduk kepada satu voice, yaitu firman Tuhan. Tapi orang yang bertahan, lihat nih,
Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya tetap selamat. Ya, lanjut. Hai saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan tak gentar, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerenaannya. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Hari Kristus apa? Hari kedatangannya Kristus yang kedua kali. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya, jadi kerjakan keselamatan kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan menghasilkan buah-buah kebenaran. Dengan buah-buah roh. Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh. Kalau buah yang baik menghasilkan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya, dengan menghasilkan buah-buah kebenaran dan melakukannya dengan kesungguhan hati. Yuk. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Semua wajib mengikuti perlombaan? Yes. Semua orang wajib mengikuti perlombaan. Dan semua orang harus mengenakan the armor of God. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Roh Kudus akan membawa kamu ke fullness of spirit, kesempurnaan. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kita harus tetap, sekalipun dunia ini banyak goncangan, kanan kiri circumstances, keadaannya tidak kontrari dengan iman kita, kita harus tetap teguh. Seperti Lot yang teguh. Pada saat dites oleh Tuhan, engkau akan timbul seperti emas murni. Seperti Ayub, keadaan sekelilingnya tidak kontrari dengan iman dia. Aku sakit, ini semua istrinya mengutuki dia, teman-temannya semua dipakai iblis. Tetapi tidak ada satupun Ayub mendengarkan mereka. Ayub tidak mendengarkan istrinya, Ayub tidak mendengarkan teman-temannya, tetapi Ayub hanya percaya sama Tuhan. Itu adalah iman yang dites oleh teman, dites oleh keadaan sekeliling, iman yang dites oleh keadaan, tapi iman itu timbul seperti emas murni. Ya, seperti Ayub sudah dites dari keadaan, semua dibuat habis, semua dibuat tidak menunjang dia, menunjang iman dia. Teman-temannya, istrinya juga tidak, tetapi satu pun Ayub tidak mendengarkan teman-temannya maupun istrinya. Ayub hanya mau mendengarkan Tuhan saja. Yuk lanjut. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kuat dan di dalam kuat kuasanya. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikapnya seperti laki-laki dan tetap kuat. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau sia-sia ngapain ibu di sini? Mendingan ibu cari duit, bisnis. Karena ibu hanya memandang yang tidak kelihatan. Ibu memandang yang kekal. Ibu hanya memandang mahkota. Ngapain aku di sini? Capek-capek. Ya? Ingat, karena persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu iblis berjalan keliling
ini sama seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah, atau suruh diam atau lawan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita harus melawan. Ini pakai apa nih? Lawan pakai apa? Pedang firman Tuhan. Ya, lawan dengan pedang firman Tuhan. Ya, kita tetap berdiri tegak. Nah, saat kamu melawan iblis dengan pedang firman Tuhan, kamu menginjak iblis dan kamu tetap berdiri tegak. Saat Tuhan datang menjemput kamu, hai hamba-Ku yang setia, berbahagialah dalam kebahagiaan. Ikutlah aku. Wow, luar biasa kita dijemput. Itu adalah keselamatan menjadi milik kita. Ya, yuk kita lanjut. Cara mengaktifkan ketopong keselamatan yaitu apa? Ciptaan baru, memperbarui pikiran kita. Pikiran kita harus pikiran Kristus. Menolak keraguan karena keadaan sekeliling kita. Kalau keadaan sekeliling tidak kayak gini, tidak peduli. Aku hanya percaya sama janji Tuhan. Itu iblis atau Tuhan lagi menguji kamu. Apakah kamu percaya sama aku sekalipun keadaannya tidak menunjang imanmu. Ketiga, mengutamakan kekekalan. Pikirkan perkara yang di atas, bukan perkara di bumi. Karena yang di bumi akan hilang lenyap, tetapi yang di atas itu akan kekal selama-lamanya. Kemenangan sudah diperoleh pada saat Yesus sudah menang di kayu salib, pada saat Yesus menang atas dosa, pada Yesus menang atas maut, pada Yesus sudah menang atas sakit penyakit. Pada saat itu Yesus menang atas dunia dan semua kesusahan-kesusahannya. Kita sudah menang bersama Kristus. Harapan kita ada di dalam Kristus, yaitu kita tetap berdiri tegak di dalam Kristus Yesus sambil menantikan penebusan yang dari Tuhan. Pada hari Kristus itu datang, Tuhan menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Tetap berdiri tegak, pergunakan perlengkapan senjata Allah, lawanlah iblis, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari dari padamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.